Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin mengucapkan terima kasih buat orang baik yang udah nyawer. Kali ini ada dari Tawes Ridwan. Pesan buat beli kopi biar nggak ngantuk, jagain bundanya Min. Semoga lekas sembuh. Oke, terima kasih. Buat orang baik yang udah nyawer, Mimin mengucapkan terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur, dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke intronya. Iji Kebir. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3518-3520. Saya membunuh binatang roh. Iblis bayangan jahat memandangi mayat binatang roh di tanah, dan dia juga bingung. Saya tidak membunuh binatang roh ini. Saya telah berlatih di dalam gua dan tidak pernah pergi. Bagaimana saya bisa membunuh makhluk roh ini? Dan jika saya membunuh begitu banyak makhluk roh, bukankah itu akan menarik perhatian lembah binatang roh? Bagaimana saya masih bisa berkultivasi? Dev memandangi tatapan iblis bayangan dan tahu bahwa iblis bayangan pasti sedang berlatih. Sinar nafas melewati formasi sihir dan mencapai lembah binatang roh. Karena nafasnya lemah, tidak ada yang menyadarinya, tetapi binatang badak roh, yang sangat peka terhadap nafas, tertarik oleh nafas, lalu datang ke lembah orang mati satu demi satu. Kemudian sejumlah besar energi roh jahat di lembah orang mati membuat binatang badak roh tidak mampu menahannya, dan mereka mati satu demi satu. Tampaknya senior iblis bayangan membuat kesalahan yang tidak disengaja. Tetapi, dengan begitu banyak makhluk roh mati dari lembah binatang roh, kebenarannya pasti akan terungkap. Kata Dev. Anda tidak boleh membiarkan orang-orang dari lembah binatang roh masuk dan mengganggu pengembangan spiritual saya. Saya sedang dalam tahap pemulihan yang cepat dan tidak dapat diganggu. Terlebih lagi, jika saya pergi dari sini, tidak ada tempat di mana saya dapat menemukan energi roh jahat yang begitu kuat. Iblis bayangan jahat tidak ingin pergi dari sini, jadi dia hanya bisa meminta Dev menemukan cara untuk mencegah orang-orang dari lembah binatang roh masuk ke menyelidiki. Aku akan mencari tahu. Kalau begitu aku akan membuat alasan saja, kata Dev sambil mengeluarkan jam dari cincin penyimpanannya. Senior iblis bayangan, lihat benda ini, apakah kamu mengenalinya? Tahukah kamu caranya menggunakannya? Iblis bayangan mengambil jam itu, melihatnya, dan bertanya dengan sedikit keterkejutan di matanya, dari mana kamu mendapatkan ini? Saya membelinya dari seorang pria parubaya. Kata Dev jujur. Ini adalah artefak sihir waktu, tapi melihat situasi saat ini, artefak sihir ini pasti sudah rusak, kalau tidak maka tidak akan berubah menjadi batu. Jika kamu ingin menggunakan artefak sihir waktu ini, kamu perlu memahami asal mula waktu. Ini semua tentang asal-usulnya. Iblis bayangan menjelaskan. Asal mula waktu. Dev tercengang. Iblis bayangan tidak berbicara, tetapi memegang jam di satu tangan, dan tiba-tiba sebuah cahaya menyala di tangannya. Segera setelah itu, jam juga berkedip-kedip, dan jarum jam yang tidak bergerak sama sekali tiba-tiba melonjak. Dalam sekejap, jam kembali menjadi batu. Tetapi ketika wajah Dev penuh dengan keterkejutan dan dia hendak berbicara dengan iblis bayangan, dia menemukan bahwa iblis bayangan telah tiba di depan pintu masuk gua di tengah gunung tanpa mengetahui kapan. Pada saat ini, wajah Dev penuh ketidakpercayaan, dan dia melompat ke depan iblis bayangan. Senior iblis bayangan, bisakah kamu berteleportasi? Kenapa kamu ada di sini dalam sekejap mata? Dev bertanya dengan heran. Dengan kekuatanku saat ini, aku bisa berteleportasi seperti sampah. Aku baru saja mengaktifkan artefak kali ini. Faktanya, momen yang kamu pikir adalah momen sudah lama berlalu. Iblis bayangan tersenyum tipis, lalu mengambil sebuah batu. Melemparkannya ke bawah gunung, batu itu jatuh secara vertikal dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun saat jam di tangan iblis bayangan berputar, Dev menemukan bahwa kecepatan jatuhnya batu itu telah melambat, sangat lambat, seperti darah yang jatuh. Namun itu hanya terjadi sesaat, setelah jam di tangan iblis bayangan berhenti bergerak lagi, batu itu menghantam tanah dengan keras. Apa yang kamu lihat? Tanya iblis bayangan. Itu menjadi lebih lambat. Sepertinya waktu telah melambat, dan kecepatan batunya juga melambat, kata Dev terkejut. Namun setelah kamu memahami asal-muasal waktu dan benar-benar mempraktikkan sihir waktu, benda-benda tersebut dapat digunakan bahkan tanpa senjata sihir. Dan artefak sihir ini pernah digunakan oleh orang tua iblis angin sebelumnya, dan saya merasakan napasnya setelah saya mengaktifkannya. Iblis bayangan mengikuti Dev dan berkata, Senior iblis angin.
Mata Dev melebar dan mulutnya tiba-tiba terbuka. Dev melihat pria parubaya itu agak aneh sejak awal, dia duduk dengan mantap di depan kios dan tidak bergerak, yang meninggalkan kesan mendalam pada Dev. Mungkinkah pria parubaya ini adalah hantu iblis angin, atau apakah sisa jiwa iblis angin merasuki pria parubaya ini? Lagi pula, ketika dia melarikan diri dari menara penindas iblis, iblis angin hanyalah sisa jiwa, akan sangat sulit untuk bergegas ke dunia surga dan manusia untuk membentuk kembali tubuhnya. Jika Anda tidak dapat membentuk kembali tubuh Anda juga dapat memilih seseorang dan langsung menempelkan sisa jiwa kepada orang tersebut. Dev merasa seperti inilah seharusnya iblis angin. Aku hanya mengatakan bahwa orang tua iblis angin itu telah menggunakan benda ini, tetapi benda itu mungkin tidak diberikan kepadamu olehnya. Jangan pikirkan macam-macam. Iblis bayangan melihat ekspresi Dev dan buru-buru menjelaskan. Saya tidak berpikir liar. Sisa jiwa senior iblis angin juga telah kembali ke dunia surga dan manusia. Saya hanya tidak tahu di mana dia sekarang dan apakah ia telah membentuk kembali tubuhnya, kata Dev. Apakah menurutmu membentuk kembali tubuh itu mudah? Jika aku tidak pergi langsung ke lembah orang mati, akan lebih sulit bagiku untuk membentuk kembali tubuhku daripada mencapai surga. Tubuh yang mati dan hidup kembali, itu melanggar hukum surga. Tidak semua orang bisa membentuknya kembali, kata iblis bayangan dengan emosi. Ketika Dev mendengar ini, dia menjadi semakin yakin bahwa pria parubaya yang menjual jam itu kepadanya pastilah iblis angin. Pasti orang ini. Sepertinya orang yang menjual jam itu kepadaku pasti senior iblis angin. Aku sangat ingin mendapat kesempatan untuk bertemu dengannya, kata Dev dengan emosi. Saya tidak akan berbicara dengan Anda lagi. Saya ingin memulihkan kultivasi saya sesegera mungkin. Jangan lupa menjaga tempat ini untuk saya. Tidak ada yang boleh mengganggu saya. Setelah menginstruksikan Dev, iblis bayangan jahat kembali ke gua untuk berlatih lagi. Dev melompat turun dari lereng gunung dan melihat binatang badak roh yang mati dan Dev melihat tulang-tulang padat dari mayat. Dev sepertinya telah memikirkan sebuah cara. Ujung jari Dev terlihat berdetak, dan seberkas cahaya menghantam tulang di tanah. Banyak tulang mulai bergetar, dan berdiri, lalu sejumlah besar tulang menumpuk, dan perlahan berubah menjadi tengkorak besar. Dev melirik tengkorak itu, mengangguk puas, lalu berlari menuju pintu masuk lembah orang mati. Tengkorak besar itu mengejar Dev dari belakang. Dev menebas tengkorak itu dengan pedangnya, dan api beterbangan kemana-mana, tapi dia tidak bisa menghentikan tengkorak itu sama sekali. Dev semakin dekat, Helena dan yang lainnya telah melihat sosok Dev. Semua orang terkejut saat melihat tengkorak besar yang terbuat dari tulang di belakang Dev. Apa itu? Kata sesepuh sekte dengan kaget. Master. Helena hendak bergegas masuk. Jangan ada yang masuk. Dev berteriak, menghentikan Helena untuk bergegas masuk, dan kemudian mulai bertarung dengan tengkorak di depan Helena dan yang lainnya. Helena hanya bisa menonton dengan cemas. Dev mengikuti tengkorak besar itu dan bertarung selama lebih dari 10 putaran dengan cara yang baik, lalu memotong tengkorak itu menjadi beberapa bagian dengan pedang. Dev berpura-pura terengah-engah, lalu berjalan keluar dari lembah orang mati. Apa yang terjadi? Scarlet bertanya pada Dev. Setelah erosi waktu, beberapa tulang putih di lembah orang mati benar-benar mengembangkan kesadaran spiritual, dan kemudian menarik binatang badak roh ke lembah orang mati, dan menggunakan nafas unik dari binatang badak roh untuk berlatih. Itu saja, aku sudah mengalahkan tengkoraknya. Benar-benar dipenggal. Aku akan menyiapkan formasi sihir sehingga roh jahat di lembah orang mati tidak akan pernah mencapai lembah binatang roh. Setelah Dev selesai berbicara, dia mulai dengan gugup membuat formasi sihir. Dia ingin membentuk formasi besar sehingga tidak ada yang bisa memasuki lembah orang mati, jika tidak, dia akan mendapat masalah jika ada mengganggu iblis bayangan yang sedang berkultivasi. Melihat bahwa Dev akan membutuhkan waktu untuk menyiapkan formasi, tetua sekte berkata, Tuan Chen, Anda sibuk dulu. Saya akan mengurus binatang roh yang tersisa. Sekarang yang ada hanya binatang roh dan anaknya, yang harus dijaga. Baiklah, silakan saja. Dev mengangguk. Tetua sekte pergi, dan Dev terus mengatur formasi. Pintu masuk ke lembah binatang roh. Beberapa biksu perlahan berjalan menuju lembah binatang roh. Seorang pria dan seorang wanita berada di depan tim. Saudaraku, mengapa menurutmu Penatua Fei mengkhianatinya? Guru sangat khawatir sekarang. Kita harus menangkap Penatua Fei untuk melapor. Penatua Chu dari Aliansi Penyegel Iblis telah berbicara. Jika Penatua Fei tidak dapat ditangkap, istana tanpa jiwa kita semua akan mati. Wanita berpakaian hitam bertanya pada pria berpakaian hitam di sebelahnya.
Bagaimana aku tahu? Sekarang aku hanya bisa menaruh harapanku pada binatang badak roh di lembah binatang roh. Kudengar bahwa binatang badak roh sangat sensitif terhadap aura. Kuharap kita dapat menemukan Penatua Fei, kalau tidak, istana tanpa jiwa kita akan benar-benar musnah. Pria berpakaian hitam itu menghela nafas dan berkata, "Berhenti, siapa kamu?" Tepat ketika para penggarap iblis dari istana tanpa jiwa ini mencapai pintu masuk lembah, mereka tiba-tiba dihentikan oleh orang-orang dari lembah binatang roh. "Kalian berdua, kami dari istana tanpa jiwa. Kami datang ke sini khusus untuk berkunjung dan ingin membeli beberapa binatang roh." Pria berbaju hitam itu melangkah maju dan berkata dengan sangat sopan. Penjaga itu melihatnya, lalu berkata, "Tunggu sebentar." Setelah mengatakan itu, penjaga itu pergi untuk melaporkannya. Lembah binatang roh juga melakukan bisnis dengan menjual binatang roh kepada beberapa pembudidaya iblis atau biksu manusia, lagi pula, sulit untuk menjinakkan binatang roh. Jadi lembah binatang roh telah memulai bisnis semacam ini, yang dapat menghasilkan banyak sumber daya untuk lembah binatang roh, dan sebagai ras binatang buas, akan lebih mudah bagi mereka untuk menjinakkan monster. Pada saat ini, tetua sekte sedang berada di dalam gua, melihat binatang badak roh, dan penjaga segera datang untuk melapor. "Penatua, ada orang-orang dari istana tanpa jiwa yang datang ke sini untuk membeli makhluk roh," kata penjaga itu. "Istana tanpa jiwa." Tetua sekte itu sedikit mengernyit. "Apakah itu seorang penggarap iblis? Sepertinya saya belum pernah mendengar tentang sekte itu." "Itu adalah penggarap iblis, mungkin bukan dari wilayah selatan kita," kata penjaga itu. "Pergi dan undang orang masuk, mereka adalah tamu," kata penatua sekte. Di area gunung iblis surgawi ini, para penggarap iblis tidak akan menjadi sasaran, jadi para tetua sekte tidak perlu waspada terhadap para penggarap iblis ini. Segera, beberapa penggarap iblis dari istana tanpa jiwa dibawa menghadap tetua sekte. Pria berbaju hitam berkata langsung, "Kami dari istana tanpa jiwa. Kami datang ke lembah binatang roh Anda untuk membeli binatang roh. Rekan Taois, binatang roh jenis apa yang ingin Anda beli? Selama kami memilikinya, kami bisa menjual semuanya yang kita miliki di lembah binatang roh," kata tetua sekte. "Binatang badak roh," kata pria berbaju hitam dengan tenang. "Binatang badak roh." Setelah mendengar ini, sesepuh sekte langsung mengerutkan kening. Semua binatang badak roh sudah mati, dan sekarang hanya tersisa satu yang besar dan satu yang kecil, bagaimana itu bisa dijual? Tetua sekte tidak menyangka bahwa tiba-tiba semuanya menginginkan binatang badak roh ini. "Rekan Taois, aku benar-benar minta maaf, tapi lembah binatang roh kami tidak bisa menjual binatang badak roh," kata sesepuh sekte dengan sangat meminta maaf. Pria berwajah hitam itu berubah sedikit dingin, apa kamu takut kami tidak mampu membayar harganya?" "Itu tidak benar, hanya saja monster badak roh kami telah mati dalam jumlah besar akhir-akhir ini, dan sekarang hanya ada satu monster besar dan satu yang kecil tersisa, jadi tidak mungkin untuk menjualnya." Penatua sekte mengatakan yang sebenarnya. "Bukankah masih ada dua yang tersisa? Mengapa kamu tidak bisa menjual satu kepada kami?" Pria berbaju hitam itu sangat tidak senang. Meskipun tersisa dua, seseorang telah tiba lebih awal dan membutuhkan binatang badak roh, jadi beberapa rekan Taois hanya dapat kembali tanpa hasil. "Saya benar-benar minta maaf," kata sesepuh sekte tersebut dengan sangat sopan. Bagaimanapun, para penggarap iblis dari istana tanpa jiwa ini tidak lemah, dan para tetua sekte tidak ingin memikirkan konflik. "Kenapa kamu seperti ini? Kamu bisa menjual binatang badak itu kepada kami dengan harga 2 kali lipat." Wanita berbaju hitam itu juga berteriak tidak puas. "Rekan Taois, saya benar-benar minta maaf, kami..." Sebelum sesepuh sekte dapat menyelesaikan kata-katanya, pria berbaju hitam berkata, "Karena Anda tidak ingin menjualnya, maka dapatkah kami melihat binatang badak rohnya? Kami selalu mendengar bahwa binatang badak roh ini sangat kuat. Auranya sangat sensitif, kami benar-benar ingin melihatnya." Tetua sekte tidak mau setuju, tetapi dia pasti tidak akan menyerah jika pihak lain tidak setuju, jadi dia membawa mereka untuk melihat binatang spiritual itu. Bersambung.